Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan, saya Desi Ratnaju Putasari. Hari ini saya akan membahas mengenai statistika, yaitu distribusi frekuensi. Buat yang belum tahu distribusi frekuensi itu apa, silahkan simak baik-baik ya. Jadi, distribusi frekuensi adalah sebuah daftar tabel atau diagram yang menunjukkan frekuensi berbagai kejadian dalam suatu sampel. Nah, setiap butir atau baris dalam tabel menunjukkan frekuensi atau jumlah terjadinya nilai dalam kelompok atau interval tersebut. Nah, di sini ada 6 langkah-langkah membuat distribusi frekuensi. Untuk lebih jelasnya, saya akan bahas di slide selanjutnya. Langkah pertama yaitu mengumpulkan data mentah. Data mentah adalah data yang baru diperoleh dan belum mengalami pengolahan apapun. Di sini ada data mentah acak hasil ujian akhir semester mata kuliah statistika dari 50 orang mahasiswa. Nah, pada data mentah ini saya tidak akan melakukan array data. Karena array data itu boleh dilakukan, boleh enggak ya. Langkah kedua yaitu menentukan rentang. Rentang adalah selisih data terbesar dan data terkecil. Untuk mencari rentang, gunakan rumus nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Karena di sini nilai tertingginya 98 dan nilai terendahnya 10, maka tinggal dikurangi saja, hasilnya jadi 88. Langkah ketiga yaitu menentukan banyaknya kelas. Banyak kelas adalah penggolongan data yang dibatasi oleh nilai terendah dan nilai tertinggi. Untuk mencari banyaknya kelas, gunakan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Untuk N didapat dari jumlah data. Kemudian tinggal isi saja dan hasilnya 6,6. Jika disederhanakan menjadi 7. 7 ini dibagi menjadi 3 kelas, maka banyaknya kelas bisa 6, 7, 8. Langkah keempat yaitu menentukan kelas interval. Nah, kelas interval adalah selisih batas bawah kelas kedua dengan batas bawah kelas pertama. Untuk mencari kelas interval, gunakan rumus kelas interval sama dengan rentang dibagi banyaknya kelas. Nah, kelas interval yang pertama ini 88 dibagi 6 sama dengan 14,6. Disederhanakan jadi 15. Lalu kelas interval kedua 88 dibagi 7 sama dengan 12,5. Disederhanakan jadi 13. Lalu kelas interval yang ketiga 88 dibagi 8 sama dengan 11. Langkah kelima yaitu membuat distribusi. Distribusi adalah penyebaran data yang menunjukkan semua kemungkinan nilai atau interval data. Untuk mencari distribusi dengan cara coba-coba, maka dapat dibuat seperti ini. Coba ambil kelas pertama dan kelas interval pertama juga. Nah, seperti ini. Jadi, rentangnya jumlahnya 15, kelas intervalnya 15. Lalu ke bawahnya ada 6. Dan ternyata sekali coba langsung berhasil. Dari distribusi di atas yang memenuhi syarat adalah yang banyaknya kelas 6 dan kelas intervalnya 15.
Langkah keenam yaitu menghitung frekuensi. Frekuensi adalah seberapa sering suatu nilai muncul dalam suatu interval. Dari perhitungan tersebut dapat dibuat distribusi frekuensi sebagai berikut. Nah, sistem yang saya gunakan ini adalah sistem Rayleigh. Langkah tambahan yang pertama yaitu mencari min. Min adalah rata-rata hitung. Untuk mencari min, kita cari dulu BBS, BAS, XI, dan VI, XI dengan cara seperti ini ya. Sudah ada rumusnya. Nah, setelah itu, rumus ini min sama dengan sigma FI XI dibagi sigma FI. Tinggal masukkan saja, berarti kan ini FI XI-nya 3295. Lalu dibagi frekuensinya 50 sama dengan 65,9. Langkah tambahan kedua yaitu mencari median. Median adalah rata-rata posisi. Untuk mencari median, gunakan rumus ini. Kita ketahui dulu kelas medianya dengan menggunakan rumus setengah kali N. Nah, N ini 50, kita isi aja 50. Jadi tinggal ini. Hasilnya 25. 25 ini didapat dari penjumlahan yang ini. Jadi letak 25 itu berada di hasil UAS statistika yang 70 sampai 84. Nah, seperti ini. Lalu kita cari BBS-nya. Karena ini 70, maka kita kurangi aja 0,5 jadinya 69,5. Lalu CI-nya ya seperti tadi, CI itu 15. Lalu frekuensi kumulatif sebelum kelas median, yaitu yang ini, 22. Kita masukin saja 22. Lalu frekuensi kelas di mana median berada, jadi mediannya tadi kan kita sudah mendapatkan 70 sampai 84. Nah, ini frekuensi mediannya berarti 21. Lalu tinggal masukin rumus yang tadi, yang ini. Kita masukin aja angka-angkanya. Jadi hasilnya 71,6 bisa disederhanakan jadi 72. Jadi mediannya adalah 72. Nah, jadi benar ya, 72 ini tuh masuk ke dalam hasil UAS statistika ini. Karena berada di sini, tentang ini. Langkah tambahan yang ketiga yaitu modus. Modus adalah suatu yang paling banyak didapatkan atau muncul. Di sini modusnya bisa kita lihat secara jelas ya. Kalau tentang 70 sampai 84 itu luasnya itu frekuensinya ada 21. Jadi langsung aja modusnya 70 sampai 84. BBS-nya 69,5, CI 15. D1 ini selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus. Berarti karena frekuensinya yang
Ini 21, tinggal kurangi aja ke frekuensi yang sebelumnya, 9. Hasilnya 12, lalu D2 ini berarti kan setelahnya. Jadi 21 kurangi 7 sama dengan 14. Nah, tinggal masukin aja rumus yang tadi ini, terus masukin angka-angkanya, ketemu modus 76,4. Disederhanakan jadi 76. Jadi benar ya, masuk ke dalam hasil UAS 70 sampai 8476 ini. Langkah tambahan yang keempat yaitu mencari kuartil. Kuartil adalah bilangan yang membagi suatu deretan nilai menjadi 4 bagian yang sama. Karena yang kita cari adalah K3, kita ketahui dulu letak K3-nya dengan cara ini. IN dibagi 4, ya. Nah, ini masukin aja angka-angkanya. Jadi, karena ini K3, I-nya diisi 3, dikali N-nya itu 50 per 4. Hasilnya 37,5. Disederhanakan jadi 38. Nah, letaknya di 70 sampai 84. Karena hasil penjumlahan yang ini ya. 22 dibagi 21 itu 43. Nah, 8 ini masuk ke 43 yang ini. PBS-nya 69,5. CI-nya 15. Frekuensi kumulatifnya 22 ini. Frekuensi K3-nya 21. Nah, tinggal ini pakai rumus ini, masukin aja angka-angkanya. Nah, ketemu K3-nya itu 80,9. Disederhanakan jadi 81. Lalu 81 ini kita artikan ya. Jadi 75% dari 50 mahasiswa hasil UAS statistikanya maksimal 81. Lalu 25% dari 50% mahasiswa hasil UAS statistikanya minimal 81. Nah, 75 ini didapat dari penjumlahan K1, K2, dan K3. Jadi ya 25% ditambah 25% ditambah 25 lagi persen, hasilnya 75. Nah, 25% yang ini didapat dari sisa 100% dikurangi 75%. Karena kok bisa jadi 25% itu karena 100% dibagi, karena kuartil itu 4, jadi 100% itu dibagi 4. Jadinya 25%, 25%. Langkah tambahan yang kelima yaitu mencari persentil. Persentil adalah bilangan yang membagi suatu deretan nilai menjadi 100 bagian yang sama. Karena yang kita cari adalah P8, maka kita ketahui dulu letak P8-nya dengan cara IN per 100. Nah, ini kita masukin aja angka-angka yang sudah kita temukan, jadi hasilnya 4. Nah, 4 ini letaknya dari 3 tambah 3, 6. Berarti letaknya ada di 25 sampai 39. Lalu BBS-nya tinggal kurangi aja 0,5, jadinya 24,5. CI-nya 15, frekuensi kumulatifnya, nah ini, yang ini 3. Lalu frekuensi
P8-nya juga 3. Yang bawah ini. Nah, ini tinggal pakai rumus yang ini, masukin angka-angkanya aja. Lalu hasilnya persentil 8 itu 29,5. Kita sederhanain aja, jadi 30. Karena persentil itu dibagi 100, jadinya 100% itu dibagi 100. Jadinya tiap persentil itu mendapatkan 1% ya. Nah, 8% ini didapatkan dari P8 yang kita cari tadi. Lalu 92% ini didapatkan dari sisa pengurangan 100% dikurangi 8%. Nah, sekian dari saya. Ada kurang dan lebihnya. Saya minta maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.